Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Atas nama Majelis Gereja, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini bukan faktor kesengajaan tetapi jaringan tidak bagus. Akhirnya kita terlambat untuk beribadah, dan untuk anggota jemaat yang ada di rumah sudah dihimbau melalui WA supaya mereka ibadah manual saja. Jadi terima kasih atas perhatian kita sekalian. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Mazmur 89 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Salam sejahtera bagi kamu semua. Terima kasih, salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita membaca secara berbalasan Mazmur 116 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita berbalasan pada ayatnya yang kedua. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadamu. Akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku.
Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepadamu? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mazmur 116. Kita nyanyikan bersama. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih itu lemah lembut.
kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Berita anugerah, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dihapuskan dosaku. Kita lakukan bersama-sama. Saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apalah arti ibadahmu mengiringi persembahan kita?
masuk dalam doa persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang berkumpul beribadah kepadamu, baik yang ada di gedung gereja maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami untuk terus menjalani kehidupan kami dalam kondisi pandemi corona ini. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Bacaan yang kedua pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di minggu ke-17 ini kita ada dalam satu sorotan tema, yaitu hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Sekaligus hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pembacaan yang pertama, Kisah Rasul, pasal 2 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Ini mau menjelaskan bagaimana kesaksian pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang ketika orang itu ada dalam pengampunan dosa, telah menerima baptisan kudus. Pengampunan dosa itu kalau dalam bahasa Yunani, metanoia. Metanoia itu berbalik. Jadi berbalik, misalnya ke depan, metanoia itu berbalik ke belakang. Bisa juga secara harfiah itu disebut pembaruan. Jadi pengampunan dosa artinya bahwa kita berbalik dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus berbalik untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Kalau itu sudah kita lakukan, maka itulah yang disebut hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang di mana Roh Kudus menuntun, membimbing, dan mengarahkan dia untuk menjalani hidup ini. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Efeknya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa kehidupan kekal dianugerahkan kita di dunia ini dalam perjalanan hidup kita, sehingga pada saat kita mati, kita akan disempurnakan dalam kehidupan kekal itu.
dalam sebuah kamus agama ada karena ada pemahaman yang sangat mendasar dari pikiran manusia. Apa pikiran manusia yang sangat mendasar? Yaitu setelah hidup ini kemana saya pergi? Apakah saya mati hilang? Atau setelah kematian datang kepadaku, apa yang terjadi? Di sanalah manusia berpikir tentang hal itu. Maka muncullah kelompok-kelompok untuk mengamankan posisi mereka. Maka disebutlah sebuah struktur organisasi yang disebut agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia. A artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama tidak kacau. Jadi orang-orang berhimpun di dalamnya. Dalam lingkup agama itu. Di sana mereka mempertanyakan apa yang terjadi setelah hidup kita di dunia ini. Maka dibuatlah pemahaman-pemahaman bahwa Tuhan itu bersemayam di sorga. Dan yang tidak bersemayam di sorga, maka itu disebut neraka. Tempat persemayaman iblis. Dan karena itu bicara tentang Tuhan tidak boleh lepas dari neraka dan surga. Untuk meyakinkan manusia bahwa hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan dalam kematian ada dua pilihan untuk tempat bagi setiap manusia, yaitu sorga dan neraka. Yang kedua, dalam pembacaan kita lewat Injil Lukas, dalam membangun jemaat diurut seperti itu. Dalam Injil Lukas menjelaskan kepada kita bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi polemik. Tidak hanya di kalangan murid-murid, tidak hanya di kalangan orang yang mengikut dia, tetapi juga menjadi polemik di kalangan para tokoh agama Yahudi, para pemangku jabatan di Yahudi. Itu menjadi kegelisahan. Mengapa semua harus gelisah? Murid-murid gelisah. Kenapa? Karena mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Sampai-sampai ada yang mengatakan mayatnya dicuri. Itu adalah kegelisahan murid-murid. Tidak lagi berjumpa dengan Yesus. Tetapi paling tidak jenazah Yesus itu menjadi pengobat kerinduan mereka ketika pergi ke kubur. Tapi apa yang terjadi? Mayatnya tidak ada. Itu yang membuat murid-murid gelisah. Apa yang membuat murid-murid memuncak kegelisahan itu akhirnya menjadi ketakutan? Karena sudah beredar selebaran di luar mereka bahwa mayat Yesus itu dicuri. Artinya para penguasa dan tokoh agama Yahudi itu mencoba membangun opini supaya bukan mereka yang dipersalahkan karena menyalibkan Kristus, tetapi akhirnya pihak kerajaan mempersalahkan murid-murid Tuhan karena mereka pasti yang mencuri, karena itu adalah guru mereka. Itu puncak ketakutan para murid. Dan apa kegelisahan para tokoh agama, para pemangku jabatan di kalangan orang Yahudi? Kegelisahan mereka adalah ungkapan Pilatus bagi Yesus. Apakah kamu raja orang Yahudi dari Nazaret? Artinya kebangkitan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai penguasa. Itu yang membuat mereka takut. Kalau betul Yesus bangkit, maka dia akan menjadi penguasa dan kita menjadi sasaran. Itu yang membuat mereka ada dalam kecemasan.
Dan karena itu penampakan kebangkitan Yesus terhadap dua orang yang berjalan ke Emmaus adalah sebuah jawaban bagi orang-orang yang percaya kepadanya di luar kelompok murid-murid, bahwa Yesus telah bangkit. Artinya, kematian tidak dapat mengukung, tidak dapat mencengkram kehidupan yang dibawa oleh Yesus. Kalau dalam sebuah film, kalau filmnya kira-kira gini, biasa yang apa? Tokoh utamanya itu biasa dikalah duluan. Pada akhir-akhir baru dia menang. Kira-kira begitu.